kebijakannya saja. Oke. Di anggaran kas ini ada beberapa kebijakan yang dia buat, gitu. Misalnya gini, kemarin waktu di waktu pertama sekali kita buat adalah anggaran penjualan. Oke. Kita lihat di sini. Kita kemarin punya 2 produk, ya, produk yang kita jual itu produk X sama produk Y. Kemarin kebijakannya adalah penjualan untuk produk X itu syaratnya itu adalah 4/10 N/30. Ngerti ya, kemarin itu kan. Dari syarat ini adalah 40% itu tunai. 40% tunai, berapa potongan tunainya? 7%. Kalau 40% tunai, berarti kreditnya kan 60%. Kreditnya itu adalah 60%. Oke. Yang tunainya potongannya adalah 7%, yang kredit itu syarat 4/10 N/30. Ini untuk yang X. Sekarang yang Y, yang Y-nya ini, gitu ya, 50% tunai dengan potongan 8%. Kemudian yang kredit itu syaratnya 5/10 N/30. Ini syarat untuk produk Y-nya. Nah, setelah kita tahu kebijakannya untuk penjualan produk X sama produk Y ada tunai sama kredit, sekarang yang jadi masalah itu yang kredit. Yang kredit itu tuh kan kita jual barang, barangnya sudah diambil, pembayarannya belum dilakukan. Ternyata setelah kita buatkan kebijakannya, kalau kita jual kredit itu kan namanya piutang, tagihan kita kepada orang lain. Nah, artinya apa? Piutang ini akan mempunyai lagi yang pertama, 50% secara kredit tadi, yang penjualan kita secara kredit tadi, pembayarannya diterima sebelum habis masa potongan yang diberikan. Berarti orang bayar 50% itu bayar sebelum habis masa potongan. Berarti kita akan memberikan potongan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini baik produknya maupun produknya sama ya. Yang kedua, 30% secara kredit diterima pada bulan berikutnya. Berarti kalau Januari, bulan Februari kan kita terima ini. 20% lagi pelunasannya diterima 3 bulan berikutnya. Kalau Januari, Februari, Maret baru kita terima ini. 20%. Jadi secara kredit tadi ini kebijakannya. Kemudian kebijakan di penerimaan kas juga ada. Gitu ya. Oke. Kita ada perubahan aktiva tetap gitu ya. Jadi dia ada jual aktiva tetap itu ya. Iya, Kak, gimana dia Zoom? Itu 10 unit mesin itu dijual 90 juta. 60% diterima pada bulan Januari. Ingatin ya. 60% diterima pada bulan Januari. Sisanya diterima pada bulan Februari. Ingatin. 60% Januari, sisanya 60 jutanya berarti bulan Februari. Kemudian pada bulan Maret itu ya, dijual lagi mesin fotokopi sebesar 15 juta tunai. Gitu. Jadi ada penerimaan di sini nih secara aktiva. Kemudian ada sumber lain lagi yang kita bisa terima uang, gitu ya. Misalnya di sini dia ada terima ini biaya bunga, dia dapat bunga 5.100.000 per bulan. Ini ada terima uang 5.100.000 bulan, serta ada sewa 1.800.000 pada bulan Februari ini ya, pada bulan Februari, dan 1.800.000 lagi pada bulan Agustus. Ini adalah untuk penerimaan kasnya ya, kebijakan penerimaan kasnya. Sekarang ini contoh schedule-nya nanti ininya tabel ini di Excel nanti saya jelaskan ya. Di Excel saya jelaskan. Sekarang yang untuk kebijakan pengeluaran kasnya. Ingatin. Kalau pengeluaran kas itu kan yang pertama adalah pembelian bahan mentah, bahan bakunya kemarin. Kita punya bahan baku kemarin A, B, dan C. Nah, dari pembelian bahan mentah A, B, dan C itu ternyata 40% pembelian itu kita lakukan dengan cara tunai. Gitu. Kita belinya 40% tunai, kita dapat potongan 6%. Sisanya 60%-nya itu kredit. Berarti ini utang ya.
Jadi kemarin kita beli material itu A, B, C ini, kita bayar tunai 40%, kita dapat potongan 6%. Kemudian sisanya 60%-nya itu dengan syarat 5/10 N per 30. Gitu ya. Nah, sekarang dari syarat ini kita melakukan lagi kebijakan lagi, ini kebijakan kita. Yang poin B, kebijakannya adalah kan utang kita nih. Kita melakukan pembayaran 40% secara kredit, pembayaran dilakukan sebelum habis masa potongan. Berarti kita suara kan suara kira-kira ngantuk lah. tetapi tidak mendapat potongan. Iya nggak ada suara, HP-nya diam. Biar aja gerak kok. Iya. Kira aku tadi makanya aku ganti jarinya lagi. Kira aku ganti. Reconnection. Betul.